kursi, mebel, meja. Oke? Kalau luas ini, Allah bikin hutan rimba, manusia bikin kebun dan taman. Kan gitu. Rahmatnya Allah berupa hutan belantara, manusia mengolah warahmatullah menjadi wabarakatuh dengan transformasi sistem dan lain sebagainya, dengan negara apa kerajaan, tapi pokoknya rahmatnya Allah dijadikan barokah. Hutannya yang produktif dijadikan perkebunan, yang kreatif dijadikan taman. Itu transformasi dari rahmat ke barokah. Kan gitu. Allah kasih padi, manusia bikin beras sampai nasi, kan begitu. Jangan Tuhan suruh ngeliwat, wes ngekai pari juga kan nutu pisan ini. Enggak, tugas Allah dibatasi oleh dirinya sendiri, cukup memberi benih padi, terus manusia panen padi, digiling, dihiler itu menjadi beras, akhirnya dijadikan nasi, begitu seterusnya. Ini adalah padi-padi yang oleh dijadikan beras, dan malam ini nasinya kita makan bersama-sama, kan begitu. Jadi ini partner kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagi tugas. Makanya dia bilang tadi, kalau nggak ada Allah, nggak ada Muhammad, nggak ada ini. Nah, pembagian tugasnya seperti itu. Seluruh BUMN di Indonesia ini asal-usulnya adalah dari kerjasama seperti itu. Awalnya dulu adalah tanam paksa di Indonesia, ketika kaum neoliberalis menang kaum liberalis menang di Belanda, terus mereka bikin perkebunan supaya bisa ekspor dari Indonesia ke seluruh dunia, teh, kopi, coklat, vanili, tembakau, dan lain sebagainya. Maka mereka bikin perkebunan, mulailah industri liberal. Untuk itu mereka bikin perangkatnya, transportasi, bikin kereta, mereka bikin segala macam yang diperlukan untuk menyangga industri ekspor ini tadi. Maka akhirnya dijadikan tanam paksa, karena kalau tidak dipaksa, penduduk Indonesia tidak mau terlibat di dalam industri, mereka akan bikin sendiri-sendiri, maka ada tanam paksa. Kemudian pada tahun 1870, datanglah Van Deventer dari kota Deventer, yang kemarin kita datangi sama Kiai Kanjeng. Deventer ini orang yang melahirkan politik etis. Dari penjajahan tanam paksa ini kemudian ada sisi kemanusiaan dan filantropi, kemudian yang bekerja keras ini dibebaskan dan diberikan santunan-santunan. Sekarang yang namanya politik etis ini menjadi LSM, menjadi CSR di perusahaan-perusahaan dan seterusnya. Nah, perusahaan-perusahaan Belanda ini termasuk pabrik-pabrik gula dan lain sebagainya itu pada tahun 50-an kemudian dinasionalisasikan menjadi BUMN. Waktu itu teknologi belum mengerti ada minyak, belum mengerti ada emas, belum mengerti ada batu bara dan lain sebagainya. Perkembangan dari Belanda itulah kemudian sekarang menjadi BUMN, persero yang sangat banyak di Indonesia, yang kita tidak siap untuk menanganinya secara berkeadilan. Pancasila tadi itu. Nah, soal Pancasila kan Anda sudah dengar dulu bagaimana, itu ya. Yang Mas Dik belum dengar adalah kita bersyukur kepada Allah karena kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ekornya berapa? 8, sayapnya 17. Sekarang bayangkan kalau kita dulu merdekanya 1 Januari. Jadi laris itu gini. Waruda 1 Januari, apa ekornya 1, ininya 1. Untung loh Amerika itu ngebomnya tanggal 14 Agustus, sehingga Korea merdeka tanggal 15-nya. Kita nunggu 2 hari karena masih ngejar Soekarno untuk kita culik agar mau memproklamasikan kemerdekaan. Teman-teman sekalian, mari kita belajar sampai ke belakang secara kontekstual, supaya kita bisa memahami begini-begini, ini pentingnya. Lebih penting ini, dan ini akan terus ada, dan Dik Doang akan difotokopi Allah sebanyak-banyaknya sesuai dengan sarannya mbak-mbak tadi. Akan makin banyak orang macam dia ini, sehingga suatu hari presiden itu tidak ditentukan oleh parpol lagi. Orang sekampung tahu Dik Doang yang pantas memimpin, toh. Lama-lama orang sekecamatan melihat ya memang Dik Doang yang cocok. Lama-lama sekabupaten
tahu secara kultural sehari-hari memang dia yang concern bersama rakyat, maka dia akan terpilih menjadi orang nomor 1 di kabupaten. Lama-lama seprovinsi dia, lama-lama presidennya cocoknya memang dia, kan begitu. Artinya presiden itu dipilih sejak babak penyisian di dalam proses sosial yang murni, kan gitu. Sekarang kan tidak tiba-tiba Budiono, tiba-tiba Sopo, tiba-tiba siapa. Karena kebenaran satu-satunya terletak pada demokrasi, parpol, dan pemilu. Demokrasi la raiba fihi hudal lil muttaqin, wa parpol la raiba fihi hudal lil muttaqin, wa pemilu bil caleg pilpres la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Jangan lupa ya, itu la raiba fihi, tidak ada keraguan-keraguan padanya. Satu-satunya kebenaran adalah demokrasi, parpol, pemilu. Tidak ada kebenaran yang lain. Maka suatu hari ya Allah, tidak perlu ada DPR. DPR-nya ya gini-gini ini di kampung-kampung sampai ketahuan siapa pemimpin sejati, kan gitu mudah-mudahan. Saya tidak ingin membubarkan DPR, enggak. Cuman maksud saya, andaikan DPR itu betul-betul memiliki dialektika kultural dengan rakyat yang sebenarnya, maka mereka akan bisa memilih benar-benar. Tapi ya sudah, tidak ada masalah. Indonesia itu saking kuatnya orang, saking kuatnya rakyat, maka gitu-gitu terjadi tidak ada masalah. Kita tetap oke-oke saja dan malam ini tetap bergembira, gitu kan ya. Dan Dik Doang ini juga melakukan semua ini tidak karena dipuji siapapun, tidak karena disuruh siapapun, tidak karena dibiayai siapapun. Untuk memastikan kabinet yang baru yang besok ini akan dilantik setelah pemilihan presiden, itu diperlukan suplai biaya dari luar sangat banyak untuk menentukan siapa mendatangi siapa, siapa mendatangi siapa, siapa ketemu siapa, parpol apa ketemu parpol apa, dikayak sampai akhirnya matangnya malam ini. Nah, begitu kan? Itu semua jangan dipikir tidak ada tidak ada desain. Semua ada desain yang agak kisru-kisru dan agak konslet-konslet, itu bisa membuat perkara seperti pembunuhan di Padang Gol misalnya. Itu karena ada konsel di tengah desain-desain itu. Dan Anda, wahai rakyat Indonesia, tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi mengenai apa yang sesungguhnya terjadi, kecuali kita kumpul-kumpul seperti ini. Karena sampai hari ini belum ada informasi hukum mengenai kasus itu. Yang ada baru perpanjangan tangan dari katanya ketoke ngene, iki nyambung rene, ketoke. Tapi belum ada pernyataan informasi yuridis mengenai hal itu, sehingga sampai hari ini belum bisa tentukan motif pembunuhannya itu apa. Mestinya kalau seseorang sudah terdakwa, sudah jelas motifnya. Tapi di Indonesia ini bukan negara yang bukan Indonesia. Indonesia ini bisa terjadi apa saja karena Allah sendiri yang berkebun di Indonesia. Semua manusia bikin kebun-kebun, termasuk Nokia, itu perkebunan besar. Tapi Indonesia adalah kebunnya Allah sendiri langsung. Dengan malaikat didatangkan untuk menjadi mandor-mandor di sini. Jadi kalau ada aneh-aneh di sini, tidak usah heran, tidak usah kagum. Nanti akan ada jalan keluarnya. Perkara tidak ada jalan keluarnya sudah biasa, kita tidak mendapat jalan keluar. Misalnya, sehebat-hebat Amerika, merdeka sudah 200 tahun lebih, mereka baru bisa mencapai 2 partai. Kita baru 5-60 tahun sudah mampu bikin parpol berapa? 44. Itu kurang bagaimana? Jadi kalau ada orang